Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Dihyah Al-Kalbi adalah seorang raja kafir dari bangsa Arab. Rasulullah menghendaki agar ia masuk Islam karena ia menguasai 700 orang sanak keluarga. Bahkan Rasulullah berdoa untuk keislamannya. Allahumma rizukil islama Dihyatal Kalbi. Begitulah doa Rasulullah untuk keislaman seorang Dihyah Al-Kalbi. Ketika Dihyah Al-Kalbi berkeinginan masuk Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Nabi Muhammad, tepatnya seusai melaksanakan sholat fajar. Allah berfirman, "Hai Muhammad, telah kupancarkan cahaya iman kepada hati Dihyah Al-Kalbi. Maka dia tidak akan lama lagi akan datang kepadamu." Begitu selesai pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, nyatalah Dihyah Al-Kalbi masuk masjid. Maka Nabi Muhammad mengangkat kain sorban dari punggungnya, kemudian menghamparkannya di lantai masjid, seraya memberikan isyarat kepada Dihyah agar duduk di atas kain itu. Dihyah merasa mendapat penghormatan besar dari Nabi Muhammad. Maka Dihyah mengangkat kain itu, menciumnya, lalu ditutupkan di atas kepalanya. Diiringi dengan linangan air mata, Dihyah berkata, "Ya Nabi Allah, apa saja syarat-syarat Islam itu? Tolong terangkan kepadaku." Nabi Muhammad bersabda, "Hai Dihyah, pertama ucapkan kesaksian, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Mendengar sabda Nabi itu, Dihyah menangis kian menjadi-jadi. Dan Nabi pun bertanya, "Hai Dihyah, apa arti tangismu ini? Apakah kamu menangis karena masuk Islam? Ataukah ada alasan lain?" "Ya Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Maka tolonglah, tanyakan kepada Tuhanmu, apakah tebusannya atas dosaku itu? Sekiranya Tuhanmu menyuruhku agar membunuh diriku, niscaya jiwa satu-satunya ini akan aku relakan. Sekiranya Tuhanmu menyuruhku untuk melepaskan semua hartaku, akan aku lepas semua hartaku ya Muhammad." Nabi Muhammad bersabda, "Hai Dihyah, apa sebenarnya dosa yang pernah kau lakukan itu?" "Ya Rasulullah, aku termasuk seorang raja di antara para raja negeri Arab. Aku tak menghendaki anak-anak putriku bersuami, agar tidak ada orang yang menyebutku, 'Wah, Dihyah adalah mertua dari si Fulan. Si Fulan adalah menantu dari Dihyah.' Oleh karena itu, semua anak putriku yang berjumlah 70 orang itu aku bunuh dengan tanganku sendiri ya Muhammad." Mendengar pengakuan Raja Dihyah itu, baginda Nabi Muhammad SAW merasa ragu untuk menjawabnya, karena mengingat dosanya tampak begitu besar. Lantas setelah itu turunlah malaikat Jibril alaihissalam. "Ya Rasulullah, Allah telah mengamanatkanku untuk datang kepadamu agar kamu memberikan jawaban kepada Dihyah Al-Kalbi. Demi keperkasaanku dan demi kemuliaanku,
Sesungguhnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka telah kuampuni semua kekufuranmu, telah kumaafkan caci makimu kepadaku selama 60 tahun itu, dan telah kuampuni semua kekejaman dalam membunuh 70 orang putrimu. Maka menangislah baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat yang menyaksikan peristiwa ini. Lalu baginda Nabi Muhammad bersabda, "Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah berkenan mengampuni dosa-dosa Dihyah yang telah tega membunuh seluruh anak-anaknya hanya dengan satu kali membaca kalimat syahadah. Maka tidakkah Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kecil orang-orang mukmin yang telah berkali-kali membaca syahadat, ya Allah?" Itulah pertanyaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan yang telah membawa umatnya ke tingkat yang lebih tinggi dari semuanya. Kita perlu tahu bahwa Dihyah adalah putra Raja Ibnu Farwa Al-Kalbi. Ia terkenal dengan ketampanannya, sehingga setiap berkunjung ke kota Madinah, seakan-akan tiada seorang gadis pingitan pun yang tidak keluar untuk melihatnya. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pun pernah datang kepada Nabi Muhammad menyerupai diri seperti paras Dihyah lantaran ketampanannya. Setelah masuk Islam, Dihyah benar-benar memperkuat posisi kaum muslimin. Ia mengikuti perang Badar bersama Rasulullah maupun perang-perang lainnya. Ia dikaruniai umur panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menyaksikan peperangan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itulah sekelumit cerita, sepenggal hikayat tentang masuk Islamnya seorang Dihyah Al-Kalbi.